Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Kami dari kelompok 7 hari ini akan mempresentasikan materi tentang modal sendiri. Nah, sebelum kita membahas lebih dalam mengenai modal sendiri, kita juga harus tahu nih apa sih itu modal nih. Pengertian modal dibagi menjadi dua, yaitu dalam pengertian akuntansi dan pengertian usaha. Modal dalam pengertian akuntansi diartikan sebagai nilai bersih yang dimiliki oleh perusahaan terlihat dalam perkiraan modal yang berasal dari seorang pemilik tunggal beserta dalam perusahaan firma, jumlah modal saham yang dipunyai maupun surplus modal, surplus, dan cadangan surplus dari suatu perusahaan. Nah, sedangkan modal dalam pengertian usaha merupakan kekayaan atau aktiva yang benar-benar dimiliki dalam pelaksanaan kegiatan usaha, yaitu berupa uang, harta milik berwujud misalnya pabrik, perlengkapan, merek dagang, hak paten, serta hak milik lainnya yang sejenis. Sebelum kita masuk lebih dalam mengenai modal sendiri, saya akan memberi gambaran secara umum jenis-jenis modal berdasarkan sumbernya. Nah, jenis modal berdasarkan sumbernya itu ada tiga sumber. Yang pertama itu modal sendiri atau ekuitas, modal asing, dan modal campuran. Modal sendiri itu adalah modal yang berasal dari pemilik usaha itu sendiri, bisa dari uang pribadi, aset, atau keuntungan usaha yang tidak diambil. Nah, yang kedua ada modal asing atau utang. Itu biasanya itu berasal dari pihak luar, misalnya pinjaman bank, obligasi, utang ke supplier, dan ini tuh biasanya harus dibayarkan dalam jangka waktu tertentu. Terus yang ketiga ada modal campuran, yaitu gabungan dari keduanya antara modal sendiri dan modal asing, seperti itu. Modal sendiri adalah segala bentuk investasi atau kepemilikan dana yang berasal langsung dari pemilik bisnis atau perusahaan. Modal sendiri menjadi landasan keuangan yang penting karena memberikan gambaran seberapa besar kontribusi pemilik terhadap keberlangsungan dan pengembangan bisnis. Misalnya, jika ingin membuka kafe dan menggunakan tabungan pribadi untuk membeli peralatan dan mendanai operasional awal, itu dianggap sebagai modal sendiri. Selanjutnya, jenis modal pribadi. Yang pertama, modal saham. Yang kedua, laba ditahan. Yang ketiga, cadangan. Yang keempat, kontribusi pemilik atau tambahan setoran modal. Yang kelima, aset pemilik atau modal dalam bentuk aset. Selanjutnya, pengertian modal saham. Modal saham adalah bentuk investasi yang diberikan oleh pemilik bisnis melalui saham yang mereka miliki. Pemilik dapat menyuntikkan modal baru atau mempertahankan keberlanjutan modal dengan mempertahankan saham yang dimilikinya. Terdapat jenis-jenis modal saham. Yang pertama, modal dasar atau authorized capital adalah jumlah maksimum saham yang boleh diterbitkan oleh perusahaan sesuai dengan anggaran dasar. Yang kedua, modal ditempatkan atau issued capital adalah jumlah saham yang sudah dialokasikan untuk dimiliki oleh pemegang saham meskipun belum semuanya dibayar. Yang ketiga, modal disetor atau paid capital, yaitu jumlah saham yang sudah benar-benar dibayar oleh pemegang saham kepada perusahaan. Contoh sederhananya, misalnya PT Maju Jaya memiliki modal dasar 1 juta lembar saham, modal ditempatkan dan modal disetor sebesar 400.000 lembar saham. Kemudian harga per lembar saham adalah Rp1.000. Maka modal disetor sama dengan 400.000 dikali 1.000 sama dengan 400 juta rupiah.
ini akan tercatat di neraca sebagian dari ekuitas. Modal saham sama dengan dana dari pemegang saham yang jadi bagian kepemilikan mereka dalam perusahaan. Oke, next berikutnya ada materi laba ditahan. Laba ditahan adalah bagian dari laba bersih perusahaan yang tidak dibagikan sebagai dividen kepada pemegang saham, melainkan ditahan atau disimpan untuk digunakan kembali oleh perusahaan, misalnya untuk ekspansi bayar utang, cash, cadangan cash. Rumusnya adalah laba ditahan akhir sama dengan laba ditahan awal ditambah laba bersih dikurangi dividen. Contoh pencatatan akuntansi, misalnya laba ditahan awal tahun Rp 100 juta, laba bersih tahun ini 50 juta, dividen dibagikan 20 juta. Laba ditahan akhir adalah 100 juta ditambah 50 juta dikurangi 20 juta. Jadi totalnya adalah 130 juta. Itu salah satu contoh pencatatan akuntansi. Fungsi laba ditahan, yang pertama itu menambah modal sendiri atau ekuitas. Yang kedua digunakan untuk investasi kembali atau reinvestasi. Yang ketiga sebagai cadangan jika ada kebutuhan dana mendadak. Yang keempat mengurangi ketergantungan pada utang. Hubungan laba rugi ditahan dan laporan laba rugi. Laba ditahan berasal dari laba bersih yang tercatat dalam laporan laba rugi. Setelah dikurangi dividen, jika sisanya, laba ditahan dicatat di laporan posisi keuangan atau neraca di bagian ekuitas. Materi berikutnya ada cadangan. Cadangan adalah bagian dari laba yang disisihkan oleh perusahaan untuk tujuan tertentu, misalnya untuk menutup kerugian di masa depan, investasi, atau kewajiban yang belum pasti. Cadangan ini berasal dari laba yang ditahan dan termasuk dalam modal sendiri atau ekuitas. Beberapa jenis cadangan yang termasuk dalam modal sendiri antara lain cadangan ekspansi, cadangan modal kerja, cadangan selisih kurs, dan cadangan umum yang mencakup kejadian-kejadian yang tidak terduga. Jenis-jenis cadangan ada 3. Yang pertama ada cadangan umum. Cadangan yang dibentuk tanpa tujuan khusus biasanya berdasarkan kebijakan perusahaan atau aturan pemerintah. Yang kedua ada cadangan tujuan, itu bersifat khusus, yang cadangan yang dibentuk untuk tujuan tertentu seperti cadangan penyusutan, cadangan pelunasan obligasi, cadangan pajak, cadangan untuk inflasi. Yang ketiga ada cadangan wajib. Cadangan wajib biasanya diwajibkan oleh undang-undang atau peraturan tertentu. Misalnya UU VT di Indonesia mewajibkan PT menyediakan hingga tercapai. Letak cadangan di laporan keuangan. Cadangan dicatat di bagian ekuitas pada neraca. Oke, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Yang selanjutnya adalah kontribusi pemilik. Pemilik bisnis dapat memberikan kontribusi modal tambahan atau menarik modal dari bisnis sesuai kebutuhan. Kontribusi ini dapat berupa investasi langsung atau penarikan dana sebagai penghasilan bagi pemilik. Kontribusi ini bisa berupa uang tunai, aset non-kas, misalnya kendaraan, peralatan, atau tanah, jasa atau tenaga kerja dalam beberapa jenis usaha tertentu. Dalam akuntansi, kontribusi pemilik ini akan dicatat sebagai penambahan modal sendiri. Contoh jurnal kontribusi pemilik. Jika pemilik menyetor uang tunai, maka jurnalnya kas di bagian debit sebesar 50 juta rupiah dan modal pemilik sebesar 50 juta rupiah di bagian kredit. Jika pemilik menyumbang kendaraan senilai 100 juta rupiah, maka jurnalnya adalah kendaraan sebesar 100 juta rupiah di bagian debit dan modal pemilik sebesar 100 juta rupiah di bagian kredit. Ada beberapa ciri kontribusi pemilik. Yang pertama dicatat sebagai penambahan modal, lalu tidak dianggap sebagai pendapatan karena bukan hasil kegiatan usaha. Yang selanjutnya meningkatkan total ekuitas pemilik di neraca. Dan yang terakhir bisa terjadi saat usaha didirikan atau di tengah-tengah operasional. Lalu di manakah dicatatnya? Dicatat dalam neraca bagian ekuitas. Misalnya modal pemilik sebesar 150 juta rupiah.
laba ditahan sebesar 20 juta rupiah, dikurangi FRIPE sebesar 5 juta rupiah, maka total ekuitasnya sebesar 165 juta rupiah. Singkatnya, kontribusi pemilik sama dengan investasi yang dimasukkan pemilik ke dalam usahanya, meningkatkan kekuatan keuangan perusahaan dan jadi dasar kepemilikan. Yang selanjutnya, aset pribadi pemilik. Beberapa pemilik bisnis memilih untuk menggunakan aset pribadi mereka sebagai modal sendiri. Ini dapat mencakup penggunaan uang pribadi, properti, atau aset lainnya untuk mendukung kebutuhan bisnis. Aset pribadi pemilik adalah semua harta milik pribadi pemilik yang tidak menjadi bagian dari aset perusahaan. Misalnya rumah pribadi, mobil pribadi bukan untuk usaha, tabungan pribadi, barang-barang konsumsi pribadi. Dalam akuntansi, kita pakai prinsip entitas ekonomi. Artinya, aset pribadi pemilik tidak sama dengan aset perusahaan. Perusahaan dianggap sebagai entitas terpisah dari pemiliknya, meskipun usaha itu milik pribadi. Lalu bagaimana jika aset pribadi dipakai untuk usaha? Kalau pemilik menyumbangkan aset pribadinya ke perusahaan, maka itu dicatat sebagai kontribusi modal. Contohnya, pemilik menyumbangkan laptop senilai 10 juta rupiah ke perusahaan, maka jurnalnya adalah peralatan sebesar 10 juta rupiah di bagian debit dan modal pemilik sebesar 10 juta rupiah di bagian kredit. Sekarang laptop itu jadi aset perusahaan, bukan lagi milik pribadi. Lalu apa yang tidak dicatat dalam akuntansi perusahaan? Semua transaksi pribadi yang tidak berkaitan dengan operasional usaha tidak boleh dicatat dalam pembukuan perusahaan. Misalnya, beli pakaian untuk keperluan pribadi, bayar liburan keluarga, atau cicilan mobil pribadi kecuali mobil itu untuk usaha. Singkatnya, aset pribadi pemilik adalah milik individu, bukan perusahaan. Tapi bisa jadi bagian dari usaha jika disumbangkan dan dicatat sebagai modal. Lalu keuntungan investasi pemilik. Pemilik bisnis juga dapat memasukkan keuntungan dari investasi pribadi mereka ke dalam modal bisnis. Misalnya, keuntungan dari investasi di pasar saham atau properti dapat diperuntukkan sebagai modal tambahan. Lalu apa itu keuntungan investasi pemilik? Keuntungan investasi pemilik adalah hasil yang diperoleh pemilik dari modal yang ditanamkan ke dalam perusahaan. Dalam akuntansi, ini biasanya tampak dalam bentuk yang pertama, laba bersih usaha. Yang kedua, dividen kalau untuk perusahaan. Dan yang ketiga, pertambahan nilai ekuitas. Bentuk keuntungan investasi pemilik berdasarkan jenis usaha. Yang pertama, usaha perseorangan. Keuntungan investasi sama dengan bagian dari laba bersih usaha. Dicatat di ekuitas sebagai kenaikan modal atau melalui laba ditahan. Pemilik boleh mengambil sebagian atau seluruh laba melalui FRIPE. Yang kedua, untuk perseroan terbatas. Keuntungan investasi sama dengan dividen yang dibagikan dari laba bersih. Selain dividen, pemilik pemegang saham juga dapat untung dari kenaikan nilai saham dan pembagian laba ditahan di masa depan. Dan bagaimana dicatat dalam akuntansi? Kalau perusahaan untung dan tidak ada dividen dibagikan, laba bersih, maka ekuitas bertambah. Kalau dividen dibagikan ke pemilik, maka jurnalnya laba ditahan di bagian debit dan dividen dibayar di bagian kredit. Kalau usaha perseorangan dan pemilik ambil keuntungan, maka FRIPE di bagian debit dan kas di bagian kredit. Pengaruhnya di laporan keuangan, keuntungan investasi pemilik meningkatkan modal sendiri. Kalau ditarik dalam bentuk FRIPE atau dividen akan mengurangi ekuitas. Misalnya, modal awal sebesar 100 juta rupiah. Laba bersih tahun ini sebesar 30 juta rupiah. FRIPE yang diambil adalah 10 juta rupiah. Maka keuntungan investasi sebesar 30 juta rupiah yang dinikmati langsung 10 juta rupiah FRIPE tadi, dan sisanya tetap menambahkan modal sebesar 20 juta rupiah. Singkatnya, keuntungan investasi pemilik adalah hasil dari keberhasilan usaha atas modal yang ditanamkan.
Bisa dalam bentuk laba, free, atau dividen. Lalu yang selanjutnya adalah pendapatan yang belum ditarik. Pendapatan yang belum ditarik oleh pemilik atau laba yang belum dibagikan dapat dianggap sebagai bentuk modal sendiri. Pemilik dapat memutuskan untuk menyimpan pendapatan ini dalam bisnis sebagai dukungan keuangan. Lalu apa itu pendapatan yang belum ditarik? Pendapatan yang belum ditarik dalam akuntansi sering disebut juga sebagai pendapatan yang masih harus diterima. Adalah pendapatan yang sudah menjadi hak perusahaan tapi belum diterima dalam bentuk kas sampai saat ini. Biasanya terjadi ketika perusahaan sudah memberikan jasa atau barang, tapi pembayaran belum diterima, dicatat sebagai aset atau yang biasa disebut piutang. Contoh kasus, PT Sejahtera memberikan jasa konsultasi pada 28 Desember senilai 5 juta rupiah. Tapi klien baru akan membayar tanggal 10 Januari tahun berikutnya. Maka jurnal pada tanggal 31 Desember saat jasa selesai tapi belum dibayar. Piutang usaha di bagian debit sebesar 5 juta rupiah dan pendapatan jasa sebesar 5 juta rupiah di bagian kredit. Karena perusahaan sudah berhak atas pendapatan itu meskipun uangnya belum diterima. Di manakah dicatatnya? Dicatat di neraca dan laporan laba rugi. Di neraca dicatat sebagai aset lancar, biasanya bernama piutang pendapatan atau pendapatan yang masih harus diterima. Laporan laba rugi dicatat sebagai pendapatan meskipun uangnya belum masuk. Untuk catatan, ini bagian dari akuntansi akrual bukan kas. Menghindari manipulasi laporan keuangan dengan hanya mencatat pendapatan saat uang diterima. Pendapatan tetap diakui saat jasa atau barang selesai diberikan, bukan saat kas diterima. Singkatnya, pendapatan yang belum ditarik sama dengan pendapatan yang sudah menjadi hak tapi uangnya belum diterima, dicatat sebagai piutang dan pendapatan. Ingin menjelaskan slide yang ke-9 yaitu kontribusi pemilik atau tambahan setor modal. Pemilik bisnis dapat memberikan kontribusi modal tambahan atau menarik modal dari bisnis sesuai kebutuhan. Kontribusi ini dapat berupa investasi langsung atau penarikan dana sebagai penghasilan pemilik. Kontribusi ini bisa berupa uang tunai, aset non-kas, misalnya kendaraan, peralatan atau tanah, jasa atau tenaga kerja dalam berbagai jenis usaha tertentu. Dalam akuntansi, kontribusi pemilik ini dapat dicatat sebagai penambahan modal sendiri atau ekuitas. Next, aset pribadi pemilik atau modal dalam bentuk aset. Beberapa pemilik bisnis memilih untuk menggunakan aset pribadi mereka sebagai modal sendiri, yaitu dapat mencakup penggunaan uang pribadi, properti atau aset lainnya untuk mendukung kebutuhan bisnis. Aset pribadi pemilik adalah semua harta milik pribadi pemilik yang tidak menjadi bagian dari aset perusahaan, misalnya rumah pribadi, mobil pribadi, bukan untuk usaha ya, tabungan pribadi, barang-barang konsumsi pribadi. Keuntungan dan kekurangan modal sendiri. Kelebihan yang pertama, nggak ada bunga atau beban utang. Yang kedua, kendali penuh. Yang ketiga, lebih aman dan risiko finansial. Yang keempat, citra usaha lebih baik. Kekurangannya yaitu yang pertama, jumlahnya terbatas. Yang kedua, beban resiko ditanggung sendiri. Yang ketiga, sulit ekspansi cepat. Yang keempat, aset pribadi bisa terkorbankan. Oke, sekian dari saya. Kesimpulannya, modal sendiri adalah modal yang berasal dari pemilik usaha itu sendiri, baik berupa uang, aset, atau keuntungan usaha yang tidak diambil atau ditahan. Modal ini merupakan sumber keuangan utama, terutama di tahap awal usaha. Dengan menggunakan modal sendiri, pemilik punya kendali penuh atas usahanya, seperti tidak ada beban bunga atau cicilan, tapi juga harus siap menanggung resiko dan kerugian sendiri. Yang dananya yang terbatas, modal
modal sendiri itu fleksibel dan aman dari utang, tapi butuh manajemen yang baik agar bisa tumbuh stabil dan berkelanjutan. Intinya, modal ini adalah modal yang datang dari pemilik usaha sendiri, bisa dari berupa uang, barang, bahkan laba yang tidak diambil atau ditahan. Modal ini membuat kita punya kendali penuh, bebas dari utang, tapi juga harus siap menanggung resiko sendiri. Nah, ini tadi, sekian pembahasan materi dari kelompok 7. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.